Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani. Ya, kita sedang ada di program podcast dari Dinas Kominfo atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan nama podcast kita yaitu Ngopi, ya, Ngobrol Pintar. Ya, dengan hari ini kita dengan senang hati ya bisa bertemu dengan orang yang sangat luar biasa. Ya, tentunya di hari ini di perjumpaan kita di suasana yang cukup cerah mewarnai Kota Barabai. Satu-satunya orang yang ada di depan saya, orang yang kami anggap luar biasa yang bisa berhadir di siang hari ini. Ya, beliau saat ini menjabat sebagai sekretaris daerah ya Pak. Ya. Dengan nama beliau yaitu Haji Muhammad Yani. Selamat pagi Bapak. Pagi. Oke, Sehat. salam sehat selalu. Amin. Ya, di ngopi kita pagi hari ini ya Pak ya. Ya, siap. Nah, di sini kami akan ya boleh bertanya begitu ya, tentang perkembangan dari daerah kita Hulu Sungai Tengah, mungkin dari segi ekonomi, mungkin juga dari generasi mudanya atau juga ya untuk kedepannya begitu. Oke. Yuk, terima kasih atas kesempatan ini. Mungkin yang pertama kita secara data statistik melihat daripada Indeks Pembangunan Manusia Hulu Sungai Tengah tahun 2022. Untuk sementara kita berada di urutan ketiga, namun ketiga terbawah. Jadi urutan ke-11 di Provinsi Kalimantan Selatan. Iya. Nah ini harus memacu kita semua bagaimana kita peningkatannya. Memang dibanding dari 2021 kita jauh naiknya signifikan. Jadi dari tahun 2021 itu anggap 2020 ya, 2020 itu 68,84, kemudian 2021 69,05, kemudian 2022 69,70. Jadi lumayan signifikan kenaikannya di tahun 2021 dan ke 2022. Iya. Jadi dari situ kita masih di bawah rata-rata Kalimantan Selatan. Okay. Yang rendah itu kita adalah harapan lama sekolah. Oh iya. Jadi harapan lama sekolah itu antara murid sekolah dasar yang selesai dibanding yang masuk ke formal SMP atau paket, nah itu jauh lebih kecil. Iya. Nah jadi itulah capaian kita yang perlu kita pacu bersama. Kita sedang mengupayakan nih ke abah-abah di pesantren pengasuh-pengasuh ini, Iya, untuk juga memasukkan ke dalam paket gitu, dalam paket belajar, sehingga secara formal dapat, nanti mereka juga akan dapat ijazah setara apa yang dimasukinya. Iya. Jadi ada setara SMP, nanti setara SMA. Nah itu paket-paket yang sudah kita mulai. Jadi dari 36 pesantren itu baru 11 yang melakukan ini, dan kita terus menghimbau ini ya, mutual, istilahnya manfaatnya double. Iya. Nah jadi kalau yang lain sih sebenarnya kita aspek-aspek lain tinggi, cuman di situ yang ininya. Nah kemudian dari sisi ekonomi, yang kedua dari sisi kesehatan nih. Iya. Dari kesehatan yang masih kita prihatin adalah kelahiran remaja antara 15 sampai 19. Jadi kontribusi paling banyak berasal dari yang ini istilahnya yang membuat poin kita ini adalah perkawinan dini. Iya. Kemudian tingkat kelahiran remaja, jadi remaja yang menikah kelahir itu ada poinnya ada 49. Jadi kita 4 tertinggi di Kalimantan Selatan. Jadi penyebabnya masih tingginya pernikahan anak, kemudian kesehatan reproduksi mereka masih rendah, pengetahuan tentang kehamilan, persalinan, cara memelihara anak. Nah,
lebih berisiko kelahiran prematur, juga ya stunting yang seperti yang kita saat ini. Jadi ditahanlah anak-anak muda nih untuk kawin dulu kan. Nah, artinya kawin muda, hamil, melahirkan itu risikonya sangat tinggi. Nah, cuman kadang-kadang kan orang tua, oh daripada anak pacaran terus, mending dikawinakan. Nah, itu kita coba ini aja, bagaimana kita melakukan edukasi terhadap anak-anak kita ini, sehingga usia-usia rentan ini bisa kita elaborasi lah untuk bisa secara sehat seperti itu. Mungkin lebih ditingkatkan tuh Pak dengan BKR, Bina Keluarga Remaja mungkin Pak. Iya pasti, Bina Keluarga Remaja, dan kita ada forum-forum juga ya untuk remaja seperti di Balai Rakyat itu kan kita sudah mulai, ada English Club, ada menari, ada menggambar, ada musik dan lain sebagainya. Nah ini kebijakan Pak Bupati Hulu Sungai Tengah, Pak Aulia, bagaimana menggerakkan generasi muda ini agar kreatif, inovatif, dan juga ya tadi mengisi waktu luangnya itu dengan hal-hal positif, sehingga terlupakan lah istilahnya untuk kawin secara dini gitu kan. Seperti itu. Kemudian dari sisi ekonomi sendiri kita lihat geliat ekonomi kita sekarang, Barabai itu tetap menjadi pusat pertumbuhan di kawasan Benua 6. Jadi kita tetap menjadi pusat distribusi barang dan jasa, terutama sayur-sayuran, bahan-bahan pokok, dan beberapa distributor besar itu adanya di Barabai. Ini terus kita pelihara dan kita kembangkan untuk investasi ini, ya, sehingga tetap menampilkan Barabai sebagai pusat ekonomi, karena kita juga tidak melakukan pertambangan batu bara, tidak melakukan perkebunan besar kelapa sawit. Jadi kita sumber pendapatan kita di perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Jadi pariwisata sekarang sudah kita push bagaimana pengembangannya, termasuk tumbuhnya beberapa wisata-wisata alam yang berbasis lingkungan seperti sungai, gunung. Bahkan satu desa itu kan, desa Alat itu mungkin ada 3 atau 4 tempat wisata ya. Nah di sekitar situ yang merupakan basis sungainya. Nah kira-kira seperti itu. Kedepannya untuk perkembangan daerah? Ya kalau kedepannya tentunya sesuai visi misi Pak Bupati sebelum terpilih dikukuhkan dengan RPJMD. Jadi target capaian kita memang 72 untuk IPM. Sekarang kan 69, sekian. Jadi harus kejar-kejaran ini dalam waktu yang relatif lebih singkat. Kemudian konsep kita tetap mengembangkan ekonomi hijau, green economy. Jadi kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional kita sudah melakukan riset untuk kegiatan ini, diantaranya tanamannya berbasis kopi misalnya. Kemudian karet nih lagi kita coba rintis untuk pemasaran karet cair di Pulau Jawa, khususnya untuk melayani kerajinan-kerajinan seperti di Tanggulangin, di Mojokerto dan sekitarnya. Itu sudah ada beberapa perdagangan yang kita lakukan karet cair kita, walaupun masih dalam skala yang sangat kecil. Nah ini kita harapkan ini akan menggairahkan kembali ekonomi Hulu Sungai Tengah melalui perkaretan, kira-kira seperti itu. Kemudian pariwisata sendiri kita sudah tumbuh beberapa, ada namanya Asosiasi Wisata Alam Hulu Sungai Tengah atau HS APAM, Asosiasi Pariwisata Alam Murakata. Itu mereka sudah setara lah dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara-penyelenggara wisata yang maju seperti di Pulau Jawa. Kita membawa mereka ke magang ke Sukabumi, ke Bali untuk melihat bagaimana istilahnya camp bintang 5 yang dikembangkan di sana. Kita adopsi beberapa yang memang bisa kita inikan, karena kita sangat unggul. Kita masih punya hutan, masih punya sungai yang bersih, punya alam yang bagus. Nah ini merupakan potensi yang luar biasa yang harus kita create bersama-sama para penduduk kita bersama. Dan ini kalau hanya pemerintah tentunya tidak mampu mengelola ini. Jadi kalau
dipartisipasi oleh kawan-kawan masyarakat, tentunya akan semakin menggeliat dan pengungkitnya makin besar dikelola oleh pihak swasta. Itu di bidang pariwisata. Kemudian di bidang perikanan, sekarang dengan kerjasama dengan Bank Indonesia, itu kita sudah punya kampung haruan, dan satu-satunya di Kalimantan Selatan yang sudah bisa membiakkan haruan secara di luar alamnya. Kemudian anak-anak haruan itu sendiri juga bisa makan variatif. Nah, artinya kalau dulu kan cuman makannya beruduk, kodok, dan lain sebagainya. Kalau sekarang udah kita bisa kasih pakan-pakan pelet, pakan-pakan lainnya itu, sehingga secara ekonomi ini bisa menjadi andalan. Kita akan mengundang investor juga untuk bagaimana meluaskan lagi kolam pembesaran ini minimal 5-10 hektar untuk untuk pembiakan, untuk pembesaran haruan yang harganya haruan itu di atas 20-30 ribu per kilo tentunya. Apalagi makin besar dia makin mahal. Makin mahal. Nah, seperti itu. Iya. Jadi udah direncanakan ya Pak ya tentang pemasarannya daripada itu. Ya. Baik Pak Sekda, mungkin kita break dulu, ngopi sejenak. Oh iya. Bersama kebersamaan kita. Oh iya, thank you. Oh ini ada kopi nih. Iya. Silakan. Ya, masih di kebersamaan kita ngopi di siang hari ini. Iya Pak, nih kita di sini juga masih punya beberapa pertanyaan nih. Yang kedua ini tentang industri kecil yang mana saat ini nih kayaknya di Barabai, di tempat kita di Hulu Sungai Tengah sekarang lagi diadakan bazar. Nah, jadi mungkin di sana kumpulan dari OMKM yang hadir di bazar itu. Nah, untuk tanggapan Bapak dengan hadirnya bazar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini? Ya, pertama bahwa yang tangguh itu ternyata ekonomi kecil usaha menengah terhadap pandemi ini. Jadi sudah terbukti mereka tahan banting. Tidak bisa jualan langsung, jualan online. Iya. Prosesnya antar ataupun istilahnya bayar di tempat itu. Iya, COD. Nah, jadi ini yang menjadi perhatian kita, harus kita perhatikan terus. Dan tahun ini pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Dinas Perdagangan menyediakan dana kurang lebih 1 miliar. Itu kerjasama dengan perbankan, nantinya 1 miliar itu untuk subsidi bunga. Jadi kalau ada pinjaman yang sifatnya dari 10 juta ke bawah, tapi verifikasi pinjamannya itu oleh bank, misalnya Bank BRI, Bank Kalsel. Nah, namun bunganya itu dibayar oleh Pemkab. Jadi pelaku usaha itu hanya bayar induknya. Nah, namun kita di sini tidak karena perbankan ini profesional, netral, kita hanya bermain di suku bunganya. Iya. Jadi misalnya suku bunganya sekarang itu ada sekitar yang UMKM kecil itu sekitar 4-5%, ya kita bayar itunya, dan insya Allah juga akan kita bayar asuransi kematiannya. Jadi kalau dia meninggal, nah itu udah di cover oleh asuransi jiwa. Iya. Dari dana yang kita coba 1 miliar di tahun ini itu subsidi bunga dan asuransi jiwa bagi peminjam. Jadi kita harapkan ini bisa menggairahkan kembali sektor-sektor perbankannya jalan, kemudian sektor usahanya juga jalan. Jadi sama-sama jalan berbarengan dengan itu. Usaha-usaha inovatif produktif kita sudah lumayan, seperti tas-tas kulit sebenarnya sudah ada pengrajin yang bagus. Kemudian yang dari sisi eceng gondok, purun dan lain sebagainya, dan kita ada galeri di luar kota, ada di Bali. Oh iya. Pemkab Hulu Sungai Tengah tahun kemarin menyewa tempat untuk memajang produk-produknya di Jalan Raya Mas Ubud situ. Jadi ada tempat yang untuk memajang produk-produk seperti pengrajin pandai besi kita ini bagus. Yang
apa sebelum tilang itu namanya Muara Rintis. Muara Rintis. Muara Rintis itu kan terkenal dengan kerajinan apa benda-benda tajam yang lumayan bagus itu kan. Iya, Nah, jadi mereka mencetak segala macam. Nah itu kita fasilitasi, kita bina juga. Iya. Dan untuk pengembangan usaha-usaha mereka. Kemudian anyam-anyaman, kerajinan tas, termasuk sasirangan. Sasirangan kita kemarin waktu MTQ nasional tuh dipilih untuk desain Bapak Presiden makanya. Jadi udah istilahnya lumayan lah karena secara turun temurun Kota Barabai ini kan dikenal sebagai Faris van Borneo, artinya kota seni, kota budaya, dan itu banyak desainer-desainer yang dilahirkan di HST. Iya. Ada namanya Ibu Isah Jaitin. Nah itu kan terkenal luar biasa. Iya. Ada dulu keluarga Taylor, itu pembuat penjahit yang luar biasa itu. Kemudian ada yang di Aluan dan lain sebagainya, berkelas lah mereka. Berkelas. Ya. Sekarang tuh ada generasi-generasi seperti yang di Jarane itu, saya buat jas aja di sini. Bagus jahitan mereka, walaupun tentunya tarifnya beda lah sama yang jahitan biasa. Nah, seperti itu kira-kira untuk UMKM. Kemudian adanya bazar ini, ya dicobalah kita memancing, mengkrit bagaimana ini bisa jadi pemasaran dan akan menjadi kiblat. Oh, UMKM HST maju, skalanya sudah begini gitu. Jadi itu yang kita coba ini kan dengan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk beberapa sponsor yang mensponsori acara ini. Jadi sebenarnya bazar ini murni tidak terlalu banyak biaya di APBD, tapi dari sponsor karena kegiatannya kan cuman kegiatan pemilihan putra-putri pariwisata. Oh iya. Namun dikaitkan dengan bazar karena semangat untuk bazar dari para UMKM ini luar biasa. Jadi mereka bahkan mau tidur di tenda segala macam itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Jadi perlu kita hargai itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya kemudian kita di sini tadi Bapak menyebutkan kan termasuk Faris van Borneo. Nah jadi sekarang ini Bapak tadi menyebutkan kan remaja-remaja kita itu sudah diberi tempat untuk melakukan latihan berupa tari atau apa. Nah, itu mungkin pentas-pentas apa aja, Pak? Pentas seni apa aja yang saat ini sudah dibina di Barabai? Jadi kalau Balai Rakyat itu liburnya cuma malam Jumat. Malam Jumat. Setiap malam itu ada aktivitas, setiap sore ada aktivitas. Bahkan English Club sekarang tuh udah full tempatnya, malah akhirnya ke pendopo rumah sekda di belakang. Wah. Karena beberapa kelas merasa terganggu dengan aktivitas yang lain karena ada yang musik, ada yang menari, sehingga jadi sekarang kita pindah ke namanya pendopo lah, ada sedikit di belakang itu di kediaman rumah dinas sekda itu kita alihkan ke sana 2 kelas. Ya kalau berkembang lagi ya kita pikirkan lagi gimana nanti caranya itu. Dan itu ada yang menari, ada yang musik, gitar, ada violin, ada model, ada menggambar, ada public speaking. Rata-rata malah banyak yang sudah berumur juga ikut public speaking, ASN khususnya. Jadi bagaimana mereka bisa berbicara di depan publik dan lain sebagainya itu. Jadi ini yang sedang kita oleh Pak Bupati difasilitasi. Nah, mungkin kita bisa ikut juga ya Pak? Masih, boleh. Datang aja dan rame-rame kita. Jadi dan free, gratis. Dan untuk bahasa Inggris itu sebagai Balai Rakyat itu sebagai cikal bakal Brighton Center Cambridge University. Karena Pak Bupati sudah melakukan kerjasama dengan Cambridge University di London. Nah, ini mereka bulan depan akan ada bule 2 orang yang ngajar. Wah. Jadi seru pasti. Seru ya. Nah, jadi kemarin pun tamu-tamu kita juga yang dari berbagai mancanegara pada saat acara hari jadi itu mereka juga ikut di sana berpartisipasi. Bahkan di sekolah-sekolah tuh heboh gitu. Anak-anak kedatangan istilahnya native speaker yang dari sananya. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah itu tadi ya Pak ya, terima kasih. Dan kemudian nih masih ada satu pertanyaan lagi tentang kita bercermin di Januari tahun kemarin ya Pak, tentang
ya dahsyatnya banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana ya nggak bisa di ini lagi dengan kata-kata mungkin. Nah, itu dengan dengan cermin di tahun kemarin itu ke depannya daerah kita bagaimana Pak untuk menyikapi tentang yang namanya banjir, mungkin penanggulangannya seperti apa ke depannya bisa Bapak paparkan? Ya, pertama data satelit ya, kita harus berbicara dari data dulu. Data satelit di tahun 2017 tutupan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu 61%. Di tahun 2019-2020 hanya tersisa 38%. Iya. Berarti hampir berapa persen ya itu hilangnya. Nah, tentu ini ya terlepas dari ada logging dan lain sebagainya, ini harus menyadarkan kita semua pentingnya menanam pohon. Kita mengembalikan hutan kita yang sudah rusak atau hilang. Gitu. Iya. Jadi itu yang pertama. Itu merupakan benteng yang paling mudah dan paling ampuh ketika tanamannya masih bagus. Jadi itu yang perlu menyadarkan kita semua, termasuk saya, untuk terus menanam dan menanam gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi penanggulangan sendiri, kita ada penyempurnaan kanal banjir sejauh kurang lebih 30 km yang dari Batu Benawa sampai ke Danau Bangkau. Itu dikerjakan oleh pemerintah pusat. Kemudian ada kolam regulasi yang sedang dikerjakan di Mandingin, di kawasan Muntiraya, Aluan, 50 hektar kalau tidak salah ya. Cukup lumayan Pak. Itu akan menampung kurang lebih 2 sampai 3 juta meter kubik lah paling tidak untuk menahan agar tidak terlalu banjirnya tidak terlalu berdampak. Nah, itu ganti rugi tanahnya kita dari Pemkab HST kurang lebih 15 hampir 20 miliar, dari Pemprov Kalsel itu sekitar 10 miliar. Jadi sekitar 32 miliar kita sudah sediakan untuk ganti rugi tanahnya. Kemudian sedang dikerjakan oleh pemerintah pusat. Nah, ini untuk penanggulangan dalam untuk mengantisipasi, dan kita sedang berproses untuk AMDAL Bendung Pancur Hanau. Bendungan Pancur Hanau. Nah, Bendungan Pancur Hanau ini akan kita serahkan lagi kepada pemerintah pusat programnya. Namun kita sudah detail desain, sudah tinggal AMDAL. Kemarin AMDAL tidak selesai tahun kemarin karena tidak ada yang berani menawar ketika lelang. Ditawarkan kemarin kurang lebih 500 juta, tidak ada yang mau ngerjakan. Nah, sekarang kalau nggak salah sekitar 800 atau 900, mudah-mudahan ada yang berani nawar itu bahwa sehingga lengkaplah kegiatan itu. Kemudian dari sisi penanggulangan yang jangka pendek kayak semacam relokasi di Desa Alat sudah selesai, dan beberapa desa lainnya untuk yang korban banjir yang rumahnya dan tanahnya hilang. Kemudian juga pembenahan seperti jembatan, jalan, dan kawasan pertanian ini yang terdampak. Itu ada kerjasama kita dengan TNI untuk penanggulangan lumpur, seperti yang daerah Bujur Matahari itu kan hampir tidak bisa ditanami lagi karena lumpurnya tinggi. Jadi kita arah-arah bawahnya sudah kita benahi, itu kurang lebih 150 hektaran udah bisa kembali. Nah, kemudian di kawasan hilir juga sedang kita coba dengan kemarin dengan kegiatan padat karya untuk membersihkan sungai. Nah, jadi membersihkan sungai itu karena rabanya banyak. Raba ataupun sampahnya, terutama sampah bambu. Nah, itu yang sedang kita ini kan. Kemudian tahun ini Dinas Pekerjaan Umum membeli alat amfibi ekskavator untuk mengeruk kawasan-kawasan yang memang menyumbat aliran Sungai Barabai maupun Sungai Batang Alai, dan terutama di hilir-hilir sungai yang menjadi persoalan sampah itu atau raba itu hampir 2 sampai 3 km. Nah, itu kita coba tanggulangi tahun ini. Mungkin bulan Juli lah alatnya baru datang karena inden kita, jadi indennya kurang lebih 6 bulan karena secara khusus ekskavatornya memang beda dengan ekskavator yang biasa karena pakai amfibi ponton seperti itu. Bisa di air. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengatasi
ya permasalahan tentang banjir di Hulu Sungai Tengah. Itu bagian dari usaha. Tapi usaha yang jelas banget tuh kita harus nanam pohon dimanapun kita berada. Oleh Bupati, sekarang orang naik pangkat tidak akan diserahkan pangkatnya kalau tidak menanam pohon. Jadi Itu pohonnya ditentukan ke Pak? karena tidak ditentukan juga, cuman tempatnya aja misalnya di TPA di mana gitu di tempat-tempat lain untuk bisa ditanam. Iya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu perbincangan kita di ngopi di hari ini ya Pak ya. Siap. Terima kasih atas kedatangan Bapak ke tempat ngobrol kita, yaitu ngobrol pintar di hari ini.